Kelvin Hendra. Bab tahun 1244 sampai tahun 1248. Kawasan pinggiran ini berada dalam pengaruh kelompok-kelompok tertentu. Kata Panji. Jika kalian tertarik pada rumah-rumah di pinggiran ini dan ingin tinggal di sini, kalian tidak perlu membayar sewa. Hanya saja, setiap bulan kalian perlu membayar biaya perlindungan pada kelompok-kelompok tersebut. Biaya perlindungan. Tanya Becky dengan terkejut, berapa? Mungkin biayanya sekitar 200 per orang. Kata Panji. Ini adalah tempat yang paling berbahaya. Karena pulau ini sangat kacau, di sini masih ada penjelmaan iblis atau setan. Jika ada orang lain mati, biasanya orang-orang tidak terlalu peduli. Lingkaran ketiga adalah tempat yang cenderung lebih aman, tapi biaya perlindungannya jauh lebih mahal. Aku sendiri tinggal di lingkaran ketiga. Biaya perlindungan selama 1 bulan sekitar 700 waro per orang. Dia tersenyum getir. Dengan bekerja sebagai sopir seperti ini, setelah memperhitungkan segala jenis biaya, kami hanya mendapatkan sekitar 3 atau 400 waro dalam sekali perjalanan. Dia berkata sambil tersenyum, jika hanya pergi sekali dalam 2 hari, maka dalam 1 bulan, kami hanya mendapatkan 4 hingga 5.000 waro. Sebagian besar pendapatan kami sudah habis untuk sewa. Setelah membayar perlindungan, apa orang-orang itu akan melindungi kalian sepenuhnya? Tanya Kelvin dengan heran. Panji menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sama sekali. Mereka hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang dan sama sekali tidak peduli dengan nasib orang lain. Hak setiap penghuni rumah juga selalu berubah. Jika kalian tertarik pada blok rumah tertentu, kalian bisa langsung menantang kelompok yang menguasainya. Jika kalian berhasil mengambil alih blok tersebut, maka itu akan menjadi milik kalian. Lupakan saja. Kalian terlalu banyak bertanya. Sebaiknya kalian memikirkannya dengan baik bagaimana kalian bisa bertahan hidup di kota ini. Sangat sulit bagi orang biasa untuk bertahan di kota ini. Kata Panji, kami, sebagai sopir barang, tidak bisa membawa kalian bekerja bersama kami. Lagi pula, kami sudah punya 3 orang. Ini adalah batas maksimalnya. Kali ini, kalian beruntung bertemu dengan Nona Ziza, tapi di kemudian hari, mungkin kalian tidak akan seberuntung ini lagi. Saat berbicara tentang ini, dia berbalik dan menatap Kelvin dan Becca, lantas berkata, hei, sebenarnya para gadis seperti kalian bisa mencari pria kaya di luar sana. Dengan penampilan kalian, seharusnya mereka akan memberi dukungan pada kalian. Sampai di sini, dia menatap Kelvin dan berkata, sementara untuk dirimu, kurasa kau hanya bisa melakukan beberapa pekerjaan kasar. Kelvin berkata dengan sedikit tidak puas. Saya sedikit paham tentang kedokteran. Di kota kami, yang paling tidak berguna adalah ilmu kedokteran. Kata Panji. Orang biasa akan bekerja keras sepanjang hidupnya untuk mendapatkan uang dan semua itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ketika mereka sakit, mereka akan bertahan dan melupakannya. Mereka sama sekali tidak punya uang untuk berobat. Sementara para kultivator itu, ketika mereka sakit, tentu saja mereka akan mencari alkemis, kata Panji. Apa keterampilan medisma jauh lebih baik dari alkemis mereka? Kelvin tidak tahu harus menjawab apa. Selama kakeknya belum ditemukan, seharusnya Kelvin adalah dokter terbaik di dunia ini dan tidak ada yang dapat menandinginya. Aku mengenal seorang manajer di pasar sayur. Aku bisa memperkenalkanmu padanya untuk menjadi kuli panggul. Walau tidak bisa dibandingkan dengan pekerjaanmu di luar sana, tapi selama kau rendah hati dan tidak banyak membuat masalah, mestinya kau masih hidup dengan cukup di kota ini, kata Panji. Kelvin terdiam. Biki berkata, saya tidak ingin bergantung pada pria manapun, kami akan mencari pekerjaan sendiri. Panji mengernyitkan dahinya dan berkata, kalian juga bisa bekerja di beberapa tempat seperti bar atau tempat karaoke sebagai pelayan. Dengan penampilan kalian, kalian akan lebih mudah diterima. Hanya saja, mungkin kalian akan mengalami banyak gangguan. Garis miring. Kelvin tertawa. Dia juga berkata bahwa dia tidak perlu bantuan Panji. Dia akan mencari pekerjaan untuk dirinya sendiri. Lagi pula, dia tidak akan tinggal lama di kota ini. Tujuan utamanya datang kemari adalah untuk mencari kakeknya. Seandainya kakeknya dikurung di kota ini, maka dia harus melepaskannya. Jika bisa diselamatkan, maka dia akan menyelamatkannya. Kalau tidak, maka dia akan pergi dari pulau ini. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mencari Karina. Pada saat itu, Panji menghela nafas panjang dan berkata, katamu, kau menguasai sedikit keterampilan medis, itu mengingatkanku pada leluhur Robin Hendra. Dia pernah membuka praktek medis secara gratis di kota ini selama bertahun-tahun. Inilah yang membuat lapisan bawah masyarakat menjadi lebih sejahtera. Kelvin terkejut. Dia menoleh pada Panji dan bertanya, apa Anda mengenal leluhur Robin Hendra? Wajah Panji sedikit memerah saat dia berkata, dulu, saya pernah melihatnya merawat orang lain dari jarak jauh. Dia punya teknik pengobatan yang sangat hebat dan tak tertandingi. Pantas saja beliau dijuluki sebagai Dewa Obat. Ucapannya membuat Kelvin dan yang lainnya terdiam. Analoginya memang agak tidak nyambung. Jika kalian ingin mencari pekerjaan sendiri, aku tidak akan menghalangi. Pada saat itu, Panji mengubah topik pembicaraannya dan berkata, aku bisa membiarkan kalian tinggal untuk sementara waktu di rumahku, tapi setelah itu, kalian harus pergi.
Kalau tidak, jika mereka memeriksa rumahku dan menemukan ada 3 orang lainnya di rumahku, maka mereka akan marah. Kelvin mengangguk. Sepertinya Panji ini memang seorang pria baik hati. Di persimpangan jalan depan sana, mobil sport berwarna merah berbelok ke arah kanan. Panji segera mengintip keluar dan berteriak kencang, "Terima kasih, Nona Ziza." Wanita itu sama sekali tidak memperdulikannya. Dia berkelana seperti pahlawan dan kebetulan bertemu dengan rombongan Kelvin. Namun, identitasnya sangat berbeda dengan mereka dan sangat jauh. Setelah itu, mobil mereka tiba di depan sebuah rumah dan pintunya tertutup rapat. Panji turun dari mobil, lalu membuka pintu rumah dan berkata pada Kelvin dan yang lainnya. "Kalian cepat masuk dan jangan keluar lagi. Jangan sampai para tetangga melihat kalian." Kelvin terkejut. Apa mereka akan melaporkannya? Tentu saja, jika mereka melaporkan orang lain yang bermasalah, mereka bisa mendapatkan hadiah 100 waro. Kata Panji. Kelvin dan yang lainnya merasa terkejut, lalu segera masuk ke dalam rumah. Di luar pintu, terdengar suara Panji mengunci pintu. Tak lama kemudian, suara mobil yang menjauh juga ikut terdengar. Mungkin saja Panji dan yang lainnya telah pergi membeli makanan. Kelvin melihat sekelilingnya, menemukan bahwa rumah Panji cukup besar. Selanjutnya, kita harus bagaimana? BK menatap Kelvin. Mereka berdua, 2 gadis kembar, datang ke sana untuk membantu Kelvin. Kelvin merenung sejenak dan berkata, "Nanti, saya akan mencoba untuk menggunakan pil pelacak dan mencari keberadaan kakek saya di kota ini. Setidaknya, saya perlu memastikan posisinya terlebih dahulu." Saat berbicara sampai di sini, dia menoleh pada 2 gadis itu dan berkata, "Kalian berdua, jika memungkinkan, tolong bantu saya mencari informasi tentang Karina." BK mengangguk dan berkata, "Baiklah." Kelvin mengangguk, melihat sekeliling, lalu masuk ke dalam rumah. Kemudian, dia membalikkan tangannya dan sebutir pil muncul di depan wajahnya. Ini adalah pil pelacak. Pil pelacak adalah pil tingkat 5 yang termasuk dalam longevity mantra. Pil tingkat 5 setara dengan kultivasi di tingkat primordial. Di era ini, hanya kakek Kelvin yang mampu membuatnya. Tidak diragukan lagi, kakek Kelvin dan orang-orang seperti Adrian adalah sosok yang telah melampaui batas tingkat Ningdan. Sementara Beka dan Becky menatap pil yang ada di tangan Kelvin dengan wajah penasaran. Pil tingkat 5, mereka belum pernah melihatnya seumur hidup. Kelvin menarik nafas dalam-dalam. Dia melemparkan pilnya, lalu menggenggam tangan kanannya dan berbisik pelan. Sejak dulu ibu berbicara dan anak selalu mengikuti. Langit dan bumi, gunung dan air, anak dan ibu. Sekarang, Kelvin meremas tangan kanannya dan melepaskan energi spiritualnya ke dalam pil pelacak dan terkoneksi ke dalamnya. Weng! Pilnya mulai sedikit bergetar dan melayang-layang di udara. Ke timur, ucap Kelvin sambil terkejut. BK merasa tergugah dan berkata, "Apa pil ini bisa membawa Anda untuk menemukan senior Robin Hendra?" Kelvin mengangguk dan berkata, "Benar." Dia menyimpan pilnya, lalu menghela nafas panjang dan berkata, "Saya datang ke kota ini, tujuan utamanya adalah untuk mencari kakek. Kalian tidak perlu ikut." Walau Adrian mengatakan bahwa gadis kembar yang cantik ini hanya berada di tingkat roh, tapi mereka bisa memberikan bantuan yang besar untuknya. Namun, selama 6 tahun ini, tidak ada seorang pun yang tahu di mana keberadaan kakeknya. Sementara Brandon berkata bahwa kakeknya selalu menderita dan disiksa setiap harinya. Ini menunjukkan bahwa tempat di mana kakeknya dikurung seharusnya bukan tempat biasa. Sangat mungkin, Teguh sendiri yang menjaga tempat tersebut. Kelvin berencana untuk menyelidikinya dan pergi sendiri. Dengan begitu, jika dia ingin melarikan diri, maka itu akan lebih mudah. BK mengangguk dan berkata, "Kami mengerti. Kami hanya akan mengumpulkan beberapa informasi tentang Karina dan memberikannya pada Anda. Masih ada satu hal lagi." Kelvin menjilat bibirnya dan berkata, "Penjaga portal tadi berkata kalau Yosa Daryana sudah datang ke kota ini, kan? Jika kalian bisa mendapatkan alamat Yosa dan anggota organisasi Zero, kalian juga bisa memberitahuku. Anda berencana untuk melawan mereka?" Tanya Vesa. Rumornya, tempat ini adalah markas besar organisasi Zero. Kelvin menunjukkan ekspresi dingin di matanya, "Mereka telah mengejarku cukup lama, jika aku datang dan tidak menemui mereka, maka itu tidak sopan. Mereka masih belum tahu kalau aku sudah berada di kota ini. Kali ini adalah giliranku untuk membunuh mereka." Becky berkata dengan mata berkilau, "Baik. Organisasi Zero, para sampah ini, memang seharusnya dihapuskan. Mereka hanyalah sekumpulan sampah yang mengacaukan dunia. Kalau begitu, kami akan keluar untuk mengumpulkan informasi." Kata BK. Kelvin mengangguk. Dia melihat ke langit dan saat ini masih cukup pagi. Dia berencana untuk keluar dan bergerak di malam hari. 2 gadis kembar itu segera meninggalkan rumah. Kelvin juga tidak tahu kemana mereka akan mencari informasi. Dia duduk bersila di rumah dan mulai mengatur nafasnya. Langit perlahan menjadi gelap. Sekitar pukul 8 malam, dia mendengar suara pintu yang dibuka. Kelvin segera mengatur nafasnya dan berjalan keluar dari pintu kamar. Panji membuka pintu dan bicara dengan 2 orang di pintu, sebelum akhirnya masuk ke rumah. "Apa mereka berdua tidak tinggal di sini?" tanya Kelvin dengan kaget. "Mereka semua sudah menikah. Jadi, saya tidak nyaman bila harus tinggal bersama mereka."
Banyak rumah kosong di kawasan ini, mereka bisa tinggal di mana saja, kata Panji. Mana mereka berdua? Mereka berdua yang dimaksud adalah Becca dan Becky. Kelvin berpikir sejenak dan berkata, mereka pergi mencari pekerjaan. Panji menutup pintu kamar dan masuk ke dalam kamar, sambil mengomel, mereka sudah pergi mencari kerja, tapi kau masih di rumah saja. Oh ya. Sampai di sini, Panji bertanya, apa sebenarnya hubunganmu dengan mereka? Kami hanya teman biasa. Kelvin berpikir sejenak dan berkata, mereka berkata bahwa setelah menemukan pekerjaan, mereka dapat menghidupi saya. Karena di luar rumah sangat berbahaya, mereka meminta saya untuk tinggal di rumah sementara ini. Panji terperanjat. Dia melihat Kelvin dengan tatapan kecewa dan berkata, anak muda. Kau masih sangat muda. Hidup seperti itu tidak baik untukku. Setelah itu, dia kembali berkata dengan iri, kudengar di luar sana semua orang setuju dengan sistem monogami, tapi kau malah menemukan si kembar sekaligus. Kelvin. Lupakan saja. Aku akan masuk. Panji melirik Kelvin dan berkata, lebih baik kau mempelajari aturan di kota ini. Jika benar-benar tidak ada pekerjaan, ikutlah menjadi sopir bersamaku walau tidak bisa menghasilkan banyak uang, setidaknya kita masih bisa hidup. Terima kasih. Kelvin terbatuk kering. Jika semuanya berjalan lancar, dia merasa dirinya tidak akan tinggal di kota ini terlalu lama. Namun, saudara kembar Becca dan Becky itu tidak kembali. Padahal, Panji sudah memasak dan menunggu cukup lama, tapi setelah menemukan bahwa si kembar tidak pulang, dia pun berkata, kita makan saja dulu. Makanannya sangat sederhana. Di atas meja terdapat satu piring sayuran, lalu setiap orang mendapatkan satu mangkuk nasi. Nasi itu berasal dari beras merah. Sementara sayurannya adalah sawi yang dimasak dengan acar. Walau ditumis, tapi saat melakukannya, dia tidak menggunakan banyak minyak. Tentu saja, Kelvin pernah hidup dengan kondisi sulit. Terhadap semua ini, sebenarnya dia tidak merasakan apapun. Setelah makan, mereka terus menunggu hingga mendekati tengah malam. Ketika itu, barulah terdengar suara ketukan dari luar pintu. Panji membuka pintu. Kelvin melihat gadis kembar itu masuk, lantas dia mengerutkan alisnya dan bertanya, kenapa baru pulang jam segini? Kami menemukan pekerjaan, kata Becky dengan riang. Selain itu, penghasilan hari ini cukup bagus. Sambil berkata, dia mengeluarkan sejumlah uang kertas dan berkata, totalnya 3.152. Panji terkejut dan berkata, bagaimana kalian mendapatkan uang sebanyak ini? Dia adalah sopir mobil. Setelah bekerja sebulan dan setelah dibagi dengan 3 orang, dia tidak akan bisa mendapatkan sebanyak itu. Kami bekerja sebagai pelayan di sebuah bar besar di tengah kota. Ini adalah uang tips yang kami terima malam ini, kata Becky dengan bangga. Ini lebih cepat menghasilkan uang daripada menjadi mobil. Panji mengerutkan alisnya dan bertanya, bar mana? Di dalam bar ada berbagai macam orang, kalian. Sebaiknya berhati-hati. Kami di bar Hilton, kata Becky. Tenang saja, semuanya aman. Oh ya, kami tinggal di mana? Panji mengerutkan alisnya dan berkata, walau ada banyak kamar di sini, tapi hanya 2 yang telah dibersihkan. Saya akan tinggal di satu kamar, kalian bertiga tinggal di kamar sebelah. Kelvin terdiam. Tampaknya Panji sudah yakin bahwa Kelvin adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada orang lain. Dia baru saja hendak menjelaskan sesuatu, tapi Becca sudah lebih dulu mengangguk dan berkata, terima kasih, Paman. Kalau begitu, kami ke kamar dulu. Setelah sibuk seharian, kami benar-benar lelah. Kata Becky. Kata Panji. Tolong hemat listrik dan saat mandi, hemat air juga. Baik. Kata Becky, sambil memberikan isyarat mata pada Kelvin. 3 orang masuk ke dalam kamar. Begitu mereka masuk, Becky mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, Karina mendapatkan masalah. Bersambung. Lanjut sore bosku.